Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Orang-orang ini berasal dari Sekte Liang Yi di wilayah tengah. Saya sudah memberitahu mereka sebelumnya, jadi mereka datang. Kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Sekte Zhongyu Liang Yi. Mata Chen Wenliang membelalak, dan dia berkata dengan terkejut, itu adalah sekte sihir yang sangat kuat, dan sekte Tianzan bukanlah tandingan mereka. Petik 2 titik. Apakah itu Dao You Chen? Benar, kata Chen Ping sambil tersenyum. Berdengung. Kepala semua orang berdengung. Mereka tidak tahu bagaimana Chen Ping, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 6 dan juga seorang apoteker, bisa menjadi master dari sekte Sufa. Bahkan Liu Ruyan dan yang lainnya pun penasaran. Bagaimanapun, Chen Ping tidak pernah memberitahu mereka bahwa dia adalah kepala sekte Liang Yi. Tidak heran Dao You Chen begitu percaya diri dan mengetahui taktik pertempuran dengan sangat baik sehingga dia sebenarnya adalah pemimpin dari sekte Liang Yi. Betapa tidak sopannya. Petik 2. Dia tidak mempercayai Chen Ping sekarang, tetapi sekarang dia mengetahui identitas Chen Ping, dia langsung menjadi hormat. Apoteker lain juga mulai memperlakukan Chen Ping dengan hormat. Bahkan beberapa orang yang memiliki pemikiran tentang Chen Ping dan ingin mengabadikannya di aliansi iblis selama 100 tahun benar-benar menertawakan pemikiran mereka saat ini. Chen Ping tidak hanya didukung oleh Xiao Huangchao, tetapi dia juga adalah kepala sekte Liang Yi. Sekarang semua orang akhirnya mengerti mengapa Demon Sealing Alliance telah mendedikasikan 100 tahun untuk mengabadikannya. Lagi pula, jika manfaat orang seperti Chen Ping terlalu rendah, tidak ada yang akan mengambil tindakan. Pada saat ini, Su Tianzuo dan orang lain yang menyaksikan pertempuran di kejauhan tercengang ketika mereka melihat orang-orang dari Liang Yimen tiba-tiba muncul. Presiden Su, apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak orang tiba-tiba muncul? Dan orang-orang ini tampaknya sangat kuat dalam sihir. Apakah mereka di sini untuk menyelamatkan Pulau Dewa Pengobatan? Petik 2. Ini dari Sekte Liang Yi. Teman-teman, mereka semua adalah sekte dari wilayah tengah. Mengapa mereka tiba-tiba datang ke sini? Petik 2. Baru saja aku benar-benar berpikir aku mendengar mereka memanggil Master Sekte. Apakah Master Sekte mereka juga terjebak di sini? Su Tianzuo sangat bingung. Bagaimana, mungkin Sekte Liang Yi, yang terletak jauh di wilayah tengah, bisa datang ke wilayah barat? Orang-orang yang terperangkap di dalam semuanya adalah apoteker. Sungguh aneh bahwa tidak ada Master Sekte Liang Yi dimanapun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ambil tindakan. Bao Longsing bertanya. Petik 2. Apa yang kamu lakukan? Saya pikir Sekte Fazantian akan berada dalam bahaya. Mari kita lihat situasinya. Jika situasinya tidak baik, kami akan segera mundur. Su Tianzuo tidak tahu bahwa orang-orang dari Sekte Liang Yi ada di sini, jadi dia tidak berani mengambil tindakan gegabah. Pada saat ini, orang-orang dari Sekte Liang Yi dan Sekte Fazantian sedang bertempur dalam kebingungan, dan semuanya jenis mantra indah terus-menerus meledak di udara. Ring, murid di kedua sisi menderita korban. Gu Tianchao, Sekte Zantian Dharma kami tidak memiliki keluhan terhadap Anda dan Sekte Liang Yi, dan kami tidak memiliki pertengkaran sama sekali. Mengapa Anda datang ke sini? Sampai ke wilayah barat untuk berurusan dengan kita. Petik 2. Wang Qingxi meraung ke arah Gu Tianchao. Kemenangan sudah di depan mata, tetapi orang-orang dari Sekte Liang Yi tiba-tiba datang, yang tiba-tiba menempatkan Sekte Fazantian yang berada di atas angin dalam posisi yang tidak menguntungkan. Wang Qingxi, kamu Sekte Zantian Dharma tidak memiliki pertengkaran dengan Sekte Liang Yi kami dan tidak memiliki dendam. Hanya saja Anda buta dan menjebak pemimpin sekte kami dalam formasi, jadi jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Gu Tianchao mendengus dingin. Pemimpin sektemu. Wang Qingxi berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, siapa pemimpin sektemu?
Orang-orang yang saya jebak semuanya adalah apoteker dari asosiasi apoteker, dan Anda adalah penguasa sekte tersebut. Chen Ping adalah pemimpin sekte Liang Yi kami. Tahukah kamu sekarang? Petik 2. Lepaskan pemimpin sekte kami, lalu berlutut dan minta maaf. Mohon maaf kepada pemimpin sekte kami, dan Anda masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Petik 2. Kata Gu Tianchao. Gu Tianchao tahu kemampuan Chen Ping. Di mata Chen Ping, keterampilan sekte Fa Tianzan hanyalah sampah. Apakah itu dia? Wang Qingxi tertegun, tetapi mendengus dingin, biarkan aku berlutut dan meminta maaf karena melamun. Jangan berpikir bahwa sekte Liang Yimu hebat, aku punya pembantu. Su Tianzuo tidak jauh, selama Su Tianzuo membawa orang untuk membantu menangani sekte Liang Yi, Wang Qingxi pasti akan mengalahkan sekte Liang Yi. Presiden Su, saat ini, apakah Anda masih ingin berdiri dan menonton? Wang Qingxi bertanya pada Su Tianzuo dengan keras. Su Tianzuo tiba-tiba tampak malu, dia setuju untuk bekerja sama dengan Wang Qingxi, tetapi sekarang mereka melihat Wang Qingxi bertarung dengan Liang Yimen, tetapi mereka hanya berdiri dan menonton. Pada saat ini, Gu Tianchao memperhatikan Su Tianzuo dan yang lainnya, dan alisnya langsung berkerut. Dia tidak menyangka bahwa banyak apoteker di perahu roh yang benar-benar bergabung dengan Tianzan Dasong. Jika orang-orang ini bekerja sama, Liang Yimen akan mendapat masalah. Su Tianzuo dengan hati-hati mengevaluasi situasi saat ini, dan kemudian berkata dengan keras, Sekte Master Wang, bagaimana kita bisa duduk dan menonton saja? Saya akan memimpin orang sekarang. Boom! Sebelum Su Tianzuo menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba terdengar suara keras. Formasi besar sekte penghancur surga telah hancur. Chen Ping, Chen Wenliang dan yang lainnya semuanya bergegas keluar dari jaring hitam besar. Melihat semua orang bergegas keluar, Su Tianzuo tercengang. Tuan Pulau Ouyang, Presiden Chen, waktu untuk membalas dendam telah tiba. Kata Chen Ping sambil tersenyum setelah bergegas keluar dari formasi. Saudaraku, waktu untuk membalas dendam telah tiba. Bunuh binatang buas seperti Zantian Fa Zong ini dan balas dendam saudara-saudara kita. Banyak murid di Pulau Yaoshen meraung dan menyerang Tianzan Dazong. Zhou Qian juga memiliki mata merah dan bergegas maju sambil mengaum. Dia ingin membalaskan dendam anak-anak keluarga Zhou. Rekan-rekan Tao, cobalah yang terbaik. Chen Wenliang juga meraung, dengan pukulan. Semua orang dari asosiasi apoteker domain bergegas maju. Keluarga Zhen dan apoteker lainnya semuanya menuju Tianzan Dazong. Jika tidak ada sekte Liang Yi, Wang Qingxi tidak akan menganggap serius apoteker ini. Tapi sekte Liang Yi kini telah maju, dan berbagai mantra dari sekte Heaven Zanqing dipatahkan segera setelah digunakan. Untuk sementara, mereka tidak dapat memblokir serangan dari apoteker ini. Melarikan diri. Ketika Wang Qingxi melihatnya, dia meraung dan mulai melarikan diri terlebih dahulu. Setelah melihat ini, banyak murid sekte Zantian Dharma mulai melarikan diri. Mau kabur, Chen Ping mendengus dingin sambil memegang pedang pembunuh naga, dan segera mengejarnya. Kalian berdua hentikan dia. Wang Qingxi meminta dua tetua untuk menghentikan Chen Ping saat dia berlari menyelamatkan nyawanya. Pada titik ini, dia tidak lagi peduli dengan murid-muridnya. Meskipun kedua tetua sekte Tianzanfa tidak mau, mereka tidak punya pilihan selain berhenti dan bersiap menghentikan Chen Ping. Potong. Chen Ping menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang yang tajam sepertinya jatuh dari langit dan mengenai langsung sesepuh dari sekte Fa Tianzan. Melihat ini, kedua tetua itu buru-buru merapal mantra untuk membentuk perisai. Tapi itu sia-sia, cahaya pedang dengan mudah menembus perisai, dan kemudian membelah salah satu tetua menjadi dua. Kekuatan pedang pembunuh naga semakin lama semakin kuat. Aku bertanya-tanya bagaimana keadaan Zhongli. Sepertinya aku punya waktu untuk pergi ke sekte pemurnian senjata untuk memulihkan pedang pembunuh naga sepenuhnya. Lalu Zhongli akan bebas.
Chen Ping melihat pedang pembunuh naga di tangannya dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Setelah sekian lama, sejak roh pedang Zhongli terluka dan tidak dapat meninggalkan pedang naga, kekuatan pedang naga juga semakin melemah. Yang paling penting adalah Zhongli tidak bisa meninggalkan pedang pembunuh naga, jadi Chen Ping kehilangan seorang penolong. Jika roh pedang Zhongli pulih, maka Zhongli akan menjadi kartu truf Chen Ping. Dia bisa membiarkan Zhongli melepaskan diri dari pedang pembunuh naga pada saat paling kritis dan menyerang sendirian.